terjerat pada sikap semangat hedonis, egois, konsumeristis yang pada akhirnya akan membuat orang lalu bersikap arogan, merasa diri paling kuat, paling baik, paling benar, lalu menghina yang berbeda. Tahu lagu apa tadi? Ayo. Apa Romo? Yang pertama itu salah satu cuplikan melodi dari tembang Tombo Hati. Lalu yang kedua tadi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kemajuan Islam Katolik. Jumpa lagi di Inspirasi, semangat menebar inspirasi. Luar biasa sekali Romo Budi, berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertamu. Tamu di channel ini. Oke. Boleh lah. Follow Dewi. Ini tadi namanya saling sapa. Oke. Panjenengan menyapa saya secara Katolik, berkah dalam, yang artinya kurang lebih juga sama seperti yang sapaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Budi, sekali lagi terima kasih kita diberi kesempatan untuk sowan Romo Budi di tempat dinas yang baru, yaitu Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Oke. Sehat selalu ya Romo. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Gus Asis juga sehat selalu. Pangestune Romo. Amin. Romo tadi dibuka sama saksofon. Kenapa Romo Budi itu identik sekali dengan saksofon? Iya. Sampai banyakkan orang bilang Romo saksofon. Iya. Saking ra kenal jeneng kenalnya sama identik yang dibawakan. Untuk lengkap ya, Romo saksofon. Romo saksofon. Bukan Romo seks. Kenapa Romo? Pertama, entah bagaimana pada awal tahun 2000 ketika saya bertugas sebagai misionaris domestik di Pematang Siantar di Sumatera Utara, saya melihat ada banyak orang itu bermain saksofon, anak-anak muda terutama, dan indah dan menyentuh. Lalu saya tertarik, sejak itu saya cari membeli saksofon, padahal belum bisa. Saya mempelajari secara otodidak, kemudian saya kembali ke Semarang tahun 2004. Saya mengenal saksofonis yang sangat bagus, Mas Didi SSS, itu adiknya Mas Embong Raharjo, yang juga sangat bagus dalam hal bermain saksofon. Lalu saya diajari by phone, latihannya per telepon. Dan saya diberi hadiah saksofon seperti ini, namanya ini baby sax ya, baby saxophone yang lebih kecil. Nadanya pakai sopran, tapi lengkung. Biasanya sopran kan panjang, lalu ini yang lengkung, maka disebut baby sax. Dan ini saksofon pertama Romo? Ini saksofon yang kesekian. Bukan karena beli, tapi karena diberi. Pertama kali saya beli saksofon itu alto. Di Sumatera pada waktu itu, ya saksofon yang penting bisa untuk
latihan otodidak. Romo Budi. Iya, Mas Aziz. Menjadi Romo itu kan tidak mudah. Boleh cerita sedikit nggak Romo tentang prosesnya menjadi seorang Romo? Iya. Pertama, bahwa menjadi Romo itu bukan sekadar cita-cita pribadi. Oke. Bahwa ada seseorang ingin menjadi Romo, oke, tapi itu menjadi tanda awal bahwa menjadi Romo merupakan panggilan Tuhan. Jadi belum tentu orang yang punya cita-cita menjadi Romo betul-betul menjadi Romo. Diperkenankan Tuhan. Ya, diperkenankan Tuhan untuk menjadi Romo. Tapi ada yang dari awal ragu-ragu apa bisa, tapi dia menyerah betul kepada Tuhan, pada akhirnya menjadi imam. Salah satu yang saya alami sendiri, saya masuk seminari tahun 84 setelah lulus SMP. Oke. Pada waktu itu seingat saya, kita diterima itu sekitar 102 orang. Dan yang datang itu 90-an, 99 atau 90 ya. Oke. Dan dari 90 itu kita dibagi 3 kelas. Lalu saya pribadi setelah 4 tahun kemudian bersama teman-teman yang sejak tahun 84 ini sampai 88 lulus lalu masuk ke menjadi calon imam Projo Semarang, Ya. itu ada 22 orang. Dari 22 orang dalam 1 tahun tinggal 9 orang. Dari 9 orang ini aslinya angkatan kami 7, lalu ketambahan 2 dari kakak kelas. Oke. Masuk di filsafat teologi. Dari 9 orang ini akhirnya kita habiskan 9 orang juga. Ya, setelah 2 orang mengundurkan diri, ditambah 2 kakak kelas, lalu dari 9 orang sekarang tinggal 7. Dari 7 yang sekarang ini Romo Projo Semarang yang dari kelas 0 bersama saya tahun 84 tuh hanya 2 orang. Jadi secara statistik bisa dibayangkan betapa perjalanan menjadi imam itu memang bukan sekadar cita-cita, tetapi ini panggilan. Oke. Kalau cita-cita mungkin masih bawa ambisi. Iya, pokoknya aku berusaha Kudu keras, dadi, ya. kudu dadi, cita-cita menjadi dokter misalnya. Bukan hanya sekedar pencapaian saja. Iya, tapi ini panggilan, Panggilan dan kepasrahan ya. kepasrahan. Dan kepasrahan itu yang istilahnya mewakafkan diri seutuhnya. Ya, itulah sebabnya seorang imam dalam tradisi gereja Katolik itu tidak menikah. Oke. Memang apa yang boleh dan tidak boleh ketika Tadi, menjadi Romo? jadi ketika menjadi Romo 3 hal. Oke. Pertama awal itu mampu, istilah saya, mampu, mau dan boleh. Oke. Dari yang bersangkutan mau sendiri, lalu mampu dan boleh. Nah, boleh ini penentu panggilan tadi. Orang bisa jadi mau dan mampu tapi nggak boleh. Oke. Ya. Lalu dari 3 ini juga sebagai syarat utama menjadi imam kita disumpah dalam 3 hal. Hidup miskin, hidup selibat, dan hidup taat. Oke. Hidup Miskin jelas. dalam arti kita tidak menjadi imam karena haus harta kekayaan, tidak. Oke. Hidup selibat salah satunya tadi ditandai dengan tidak menikah. Tidak menikah. Dan lebih dari sekadar tidak menikah, kita mempersembahkan kemurnian hidup kita kepada Tuhan. Semata-mata hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Betul. Lalu taat. Taat kepada siapa? Terutama kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Oskop, dan juga taat kepada siapapun yang menjadi atasan saya. Bisa jadi atasan saya itu juga umat saya. Oke. Saya harus taat kepada yang bersangkutan. Dan ketaatan itu menjadi ungkapan ketaatanku kepada Tuhan. 3 itu yang biasanya mewarnai pergumulan perjalanan panggilan menjadi seorang Romo, seorang Romo, seorang imam, seorang pastor, sama ya. Kalau di Jawa seorang Romo. Dan saya bersyukur, Mas Aziz, Ya. saya juga tidak membayangkan sampai sejauh ini. Prinsipnya tahun 96, tanggal 8 Juli 96, saat saya ditabiskan menjadi imam,
saya berserah, entah panjang umur, entah pendek umur, saya berserah. Ternyata nggak menyangka sekarang ini saya terhitung sudah masuk ke tahun ke-27 sejak tahbisan. Sudah melewati pesta perak 25 tahun imamat begitu ya. Tentu itu bukan karena kehebatan saya dan teman-teman, tapi melulu karena kasih Tuhan yang memakai, merawat, dan memutuskan. Gitu. Salah satu yang menarik Romo, luar biasa sekali. Ada hal yang menarik Romo. Romo itu setiap pindah tugas dari gereja satu ke gereja yang lain, Romo menjalankan sebuah ritual yaitu berjalan kaki. Jalan kaki. Sebelum di sini Romo di gereja di Unika ya Romo? Ya di Unika, sebelum Unika di Ungaran, sebelum Ungaran di Kebun Dalem. Dan itu selalu jalan kaki. Jalan kaki. Jaraknya puluhan kilo. Ya, kenapa? Dan katanya saya bilang, apakah semua Romo begitu? Enggak, itu cuma Romo Budi aja. Kenapa Romo? Kebetulan ya sekaligus untuk tes kesehatan ya. Oh gitu. Saya ini kan sebenarnya sejak kecil kelas 3 SD sudah menderita yang namanya HNP ya, penjepit saraf tulang belakang. Oh. Sebetulnya dari segi memenuhi syarat atau tidak sebagai imam, salah satu syarat waktu SMA itu kan santitas dan sanitas, kemudian siensia. Santitas itu kesucian, sanitas itu kesehatan, siensia itu kemampuan tadi, akal budi. Sanitas saya itu buruk gitu ya. Dan ternyata yang buruk itu tetap diberi kekuatan. Maka salah satu tolak ukur saya untuk ngetes aku masih sehat nggak ya, aku masih kuat jalan kaki nggak ya. Maka proses perpindahan tugas sejauh masih bisa saya jangkau dengan jalan kaki, saya berjalan kaki. Luar biasa. Itu. Dan selalu diikuti dengan jemaat-jemaat. Ya, para pendukung yang namanya Budeng Sporting Community. Budeng itu singkatan, Budi Budeng. Mengapa? Karena tadi HNP tadi. Karena saya pernah jatuh dari pohon, penjepitan saraf tulang belakang, pernah lumpuh 3 hari 3 malam, nggak bisa ngomong juga, bisu 3 hari 3 malam waktu habis jatuh itu. Dan setiap kali ini kambuh, lalu disebutnya orang Jawa tuh dengkek. Nah, Budi dengkek disingkat Budeng gitu. Tapi ya itu karena proses pertama kali disebut Budeng nggak enak sebenarnya. Wah ini penghinaan ini, celaan, penghinaan, celaan, ejaan, tapi saya harus menerima. Karena siapa sih saya ini? Ya memang layak disebut Budeng. Lalu saya syukuri dan akhirnya menjadi happy. Semua kalau diterima dengan happy, pasti semuanya baik. Itu. Maka setiap kali saya pindah jalan kaki itu sebenarnya ada nama spiritualitasnya, yaitu peregrinasi. Hidup ini kan perjalanan. Dari kita berziarah di dunia ini menuju ke rahmatullah nanti. Ya, setelah kita mati di alam baka, tujuan kita ya mencapai hidup surgawi, dan itu perjalanan apapun agama dan kepercayaan kita. Saya menghayati perjalanan itu, perjalanan sebagai orang beriman, sebagai manusia, sebagai imam, ada di situ semua. Dan itu sambil jalan direnungkan, wah indah, meneguhkan, menguatkan. Dan itu semakin menambah semangat. Betul, di dalam pelayanan. Luar biasa sekali Romo. Sehat selalu ya Romo. Amin, amin. Ya Rabbi alamin. Kayaknya pantas Islam ya. Loh, Islam kan artinya kan berserah kepada Allah. Nah, kalau dalam penyerahan saya sudah menyerah kepada Allah. Saya Islam banget loh. Dari arti kata Islam, aslamah ya, salamah, selamat, penyerahan diri itu sebagai keselamatan. Cuma Islam saya Islam dengan cara Katolik kan gitu. Boleh lah. Pemirsa serasi karena tadi diceritakan tahun tipe ya. Jadi ya terserah jawabannya apa. Yang penting kita rukun kan gitu. Happy aja. Happy aja. Romo, saat SMA ini saya pernah dengar cerita Romo itu multi talented. Jadi kan udah nih main saxophone,
Terus tadi juga sebelum syuting Romo cerita kesibukan suka ngedit video, terus aktivitasnya banyak. Ternyata pas SMA juga saya dengar Romo pernah main wayang orang juga. Terus punya karakter vokal yang bagus. Kenapa milih jadi Romo, nggak milih jadi dalang aja? Kan pas nih. Romo kan dalam arti itu juga dalang. Dalang kan singkatan modal piwulang. Modal piwulang. Nah, Romo juga medar ajaran sabda, ya, firman Tuhan. Konteksnya kerohanian. Dalang itu lebih berat, ya, kebudayaan, kerohanian, kemanusiaan. Bahkan kalau dalang harus malam suntuk, ya, itu perjuangan lebih berat daripada imam itu. Imam sekali khotbah paling ibadah 1,5 jam maksimal, ya, selesai. Dalang semalam suntuk, ngoceh sendiri. Kecuali dalang sekarang udah kreatif, ya, ngajak sindennya, ngajak bintang tamu dan sebagainya. Nah, tapi dalang itu dalam arti, ya, imam pun dalam tanda kutip juga bisa disebut dalang. Jadi saya tidak menyalahi hobi main wayang orang ketika saya menjadi imam. Tetap original. Tetap original. Luar biasa. Dan saya menjadi Werkudara. Iya. Werkudara itu waktu SMA di seminari, ya. Waktu SMA seminari ada momennya 75 tahun Seminari Menengah Mertayudan, lalu ada pentas seni pagelaran wayang orang 2 malam berturut-turut. Lakon yang diambil Bimo Suci, ya, Bimo alias Werkudara yang mencari air suci, air kehidupan. Nah, dalam tradisi iman Katolik memang ada, ya, Yesus menawarkan diri sebagai air kehidupan. Lalu diambillah menjadi lakon itu. Kebetulan saya sebelumnya sebenarnya disetting menjadi tokoh Duryudono. Yang galak. Ya, musuhnya Werkudara. Tapi ketika teman saya yang jadi Werkudara dites Ontowetsono namanya, ya, ucapannya disuruh bilang oh gitu, dia keluarnya oh gitu lah. Lalu saya dari belakang saya nyaut, oh loh ini lebih cocok jadi Werkudara. Meskipun body saya lebih kecil dari dia. Jadi teman saya ini lebih tinggi, cuman vokalnya lebih mantap saya. Akhirnya pelatih memilih saya jadi Werkudara. Itu cara ngambil peran. Nyalip di tikungan. Tapi teman saya juga senang waktu itu. Iya, kamu lebih cocok jadi Werkudara, aku jadi. Akhirnya dia menjadi Duryudono-nya gitu. Luar biasa sekali. Intinya tetap dalang, ya, Romo. Tetap dalang, ya. Romo dalang kebudayaan dan kerohanian dan kemanusiaan. Gitu. Romo boleh ngopi dulu lah. Oh boleh, ya, ini terus dulu, terus ini kita diberi kopi. Terima kasih pada Bu Murni. Maaf ya kameramen, yang diberi hanya kami narasumber dan host. Nanti tidak usah di-cut ya. Justru yang begini ini yang menarik subscriber dan viewer. Kopinya manis-manis Pak. Iya, manis-manis Pak. Seperti kehidupan banyak umat gitu. Iya. Hidup juga dalam imawa itu ada pahit, ada manisnya. Ada suka duka selalu begitu. Dan itu biasa saja. Itu biasa, itu normal. Kalau orang tidak mengalami suka duka itu dipertanyakan kenormalannya. Jadi rotok. Nih, rotok kurang sidik sehingga rak tahu sedih. Atau rotok kurang sidik orang tahu seneng. Sedih terus gitu ya. Kamu talk show kita ini, perbincangan kita ini santai, dan saking santainya ada kuisnya loh. Oh iya, ya. Oke. Kuisnya kuis tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan. Karena tahu bulat digoreng dadakan, ini kuis harus dijawab cepat. Gitu ya. Kalau jawabnya lama, gelar Romonya dicabut. Gitu ya. Ini mempertaruhkan imamat ya. Tahu bulat mempertaruhkan imamat. Ya. Gawat. Ya. Romo,
tahu bulat digoreng dadakan? Pegunungan atau pantai? Jawab. Pegunungan. Hampir dicabut tadi. Suka pegunungan. Ngopi atau rokok? Ngopi. Ngopi. Main wayang orang atau main band? Wayang orang. Lebih senang pakai topi atau pakai udeng? Udeng. Udeng. Suka rambut cepat atau gondrong? Aslinya gondrong. Aslinya gondrong, tapi kepaksa potong. Unsur pemaksaan ya. Sobat Serasi, Romo Budi mau tahu bulat juga. Tahu bulat digoreng dadakan. Seru ya Romo? Seru. Oke, berarti harus dibaleni mana? Sering-sering di podcast kami. Iya betul. Keren. Romo Budi sebagai imam Katolik dan juga peraih gelar doktor ilmu lingkungan yang ketiga dari salah satu universitas ternama di Kota Semarang, Unika ya Romo. Iya. Punya bakat kesenian, kebudayaan, aktif di lintas iman. Terus apa sebagai imam itu nggak takut dihujat karena ketidakfokusan jenengan? Saya justru fokus di semua itu. Karena apa? Sebentar. Ini berarti narasumber kita nggak kaleng-kaleng. Oke, Romo. Karena sesuai dengan ilmu tadi, ekologi, lingkungan, segala sesuatu saling terhubung, nggak terpisah-pisah. Kesenian, kemanusiaan, kebudayaan, kerohanian, kelingkungan, ya. Itu satu kesatuan, nggak bisa dilepas-lepas satu sama lain. Jaga harmoni itu semua ya. Justru ketika dilihat dalam perspektif yang satu utuh, hadirlah harmoni. Ketika kita lihat lepas-lepas, apalagi kemudian saling ditabrakkan satu dengan yang lain, muncullah disharmoni. Oke. Gitu. Jadi semuanya Romo lakukan dalam satu waktu, dalam satu tarikan nafas, semua aktivitas itu karena menjaga keseimbangan. Betul. Harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam. Nah, karena saya Islam cabang Katolik, saya bilang hablum minallah, hablum minanas, hablum minalalam. Baru tahu itu kan? Itu pas mimpin misa gitu juga. Iya, kalau menjelaskan saudara-saudara, ajaran kita untuk menyembah Tuhan, mencintai sesama dan alam semesta, ini sama dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minalalam. Itu luar biasa. Dan semua agama insya Allah semua mengajarkan kedamaian ya Romo. Romo, baru-baru ini banyak berita-berita viral. Entah fenomenanya apa, tapi yang jelas manusia banyak berubah menjadi lebih galak, menjadi lebih menyeramkan. Contoh kasus yang belakangan mungkin Romo pirsa ya, viral itu seorang anak muda mengkeroyok temannya, yaitu kebetulan salah satu yang dikeroyok itu adalah salah satu pengurus pusat gerakan pemuda Ansor dengan putranya yang bernama David itu ya. Terus juga ada aksi viral juga di Magelang, anak muda semua ini pelakunya memperlihatkan aksi kritik dan kemudian akhirnya diproses hukum. Nah, belum lama juga setelah itu Romo juga aktif mengawal kasus-kasus yang kasus-kasus hukum yang dimana isinya tentang kemanusiaan, yaitu meninggalnya jemaat Romo juga ya, sahabat Iwan Budi. Romo sangat concern terhadap hal-hal itu. Itu ada apa dengan kemanusiaan hari ini, Romo? Bukankah semuanya di semua agama diajarkan tentang akhlak, tentang nilai-nilai kebaikan? Kira-kira apa, Romo? Fenomena apa ini, Romo?
Ini pertanyaan ini membuat saya terharu. Tadinya nggak serius-serius amat, ini jadi serius banget ini. Kan tadi udah main game. Ini jadi serius banget, saya jadi sangat tidak mudah menjawabnya. Tapi satu hal yang bagi saya sedang kita perhatikan bersama adalah bagaimana kita dipanggil untuk menjaga kemanusiaan yang sedang tercabik-cabik oleh prasangka. Sumbernya adalah prasangka di sini. Prasangka buruk yang kemudian membawa orang pada tindakan yang buruk dan dampaknya juga buruk. Satu keprihatinan, keprihatinan atas semua peristiwa itu, dan kuncinya adalah apapun agama dan kepercayaan kita, kita dipanggil untuk membela kemanusiaan. Karena kata Gus Dur, juga kata pahlawan nasional Indonesia yang juga Uskup pertama di Semarang, Uskup Agung Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, kemanusiaan itu satu. Dan ketika kemanusiaan satu, maka setiap tindakan-tindakan bengis, brutal, kejam, keji terhadap satu manusia menjadi concern kita bersama. Kita harus bergandengan tangan untuk melawan kebengisan itu. Hal yang sama juga terhadap keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari keutuhan ciptaan, karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Bahkan Islam, Katolik, kita semua menerima ajaran manusia diciptakan secitra dengan Allah, dengan Sang Khalik sebagai makhluknya. Bagian dari keutuhan ciptaan itu adalah membela kemanusiaan dan kemudian membela lingkungan. Itu bergerak bersama. Membela lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan. Betul. Untuk kita kembali lagi kepada nilai-nilai yang baik. Iya. Dan persis itulah motivasi yang ada dalam diri saya ketika masuk dalam perjuangan membela kemanusiaan, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Luar biasa sekali Romo Budi. Adam nih Romo. Iya. Dan saya bersyukur tidak sendiri. Teman-teman apapun agama dan kepercayaannya, terutama sahabat-sahabat dari kalangan Nahdlatul Ulama, Banser, itu sangat, juga Ansor, itu sangat concern ketika kita masuk dalam pergerakan kemanusiaan, keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Oke. Romo, dari kasus-kasus yang viral tadi, rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda. Dan ya sedang bergejolak, yang lebih gampang viral ini anak-anak muda sekarang. Pesan Romo untuk anak-anak muda apa, Romo? Ya, anak muda adalah generasi masa depan, maka kita tidak boleh terjerat pada sikap semangat hedonis, egois, konsumeristis yang pada akhirnya akan membuat orang lalu bersikap arogan, merasa diri paling kuat, paling baik, paling benar, lalu menghina yang berbeda. Oke. Tidak boleh arogan. Tak boleh arogan. Terima kasih sekali Romo Budi. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Semoga perbincangan